apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Aurika Kustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Dipicu saling senggol, seorang pelajar babak belur dikeroyok kakak kelas di lingkungan sekolah. Bukannya menurun, angka kriminalitas di wilayah Sulawesi Selatan meningkat hampir 80% dibanding tahun lalu. Partai Solidaritas Indonesia menyerahkan 20 rekomendasi dukungan untuk Pilkada 2024 di Sulawesi Selatan. Kita ke informasi pertama, dipicu saling senggol, seorang pelajar babak belur dikeroyok kakak kelas. Mirisnya, aksi senioritas ini terjadi dalam lingkungan SMK Negeri 5 Makassar. Video aksi pengeroyokan yang dilakukan puluhan pelajar terhadap adik kelasnya sendiri di dalam area lingkungan sekolah SMK Negeri 5 Makassar ini viral di berbagai media sosial. Dalam rekaman berdurasi 28 detik ini, korban berinisial IM dikerumuni puluhan kakak kelasnya. Penyebabnya sepele. Aksi pengeroyokan terjadi diduga karena korban menyenggol salah satu kakak kelas dan membuat para terduga pelaku emosi. Menindaklanjuti hal tersebut, pihak sekolah telah memanggil orang tua para terduga pelaku maupun korban. Mereka sepakat untuk berdamai dan menyerahkan penyelesaian kasus ini di sekolah. Meski begitu, pemeriksaan tetap dilakukan untuk pembinaan. Karena seharusnya sekolah jadi tempat yang aman untuk para pelajar menimba ilmu. Langkah yang kami ambil adalah pihak sekolah memanggil semua anak yang bersangkutan untuk kita damaikan, dan alhamdulillah mereka saling menerima, berdamai antara satu dengan lain. Yang mengaku ada di tempat itu ada 13 orang, meskipun setelah kami interogasi yang mengaku memukul itu hanya 3 orang. Tetapi di saat kerumunan itu kan mereka banyak, tetapi dalam satu kelas itu ada 13 orang. Oleh karena itu, karena bentuk solidaritas mereka, kami perlakukan sama untuk 13 orang anak itu. Aksi pengeroyokan ini terjadi pada Senin 29 Juli lalu. Saat ini pihak sekolah meliburkan para siswanya selama sepekan guna mempermudah proses pemeriksaan 13 pelajar yang diduga terlibat dalam pengeroyokan. Sekolah juga menerapkan proses belajar mengajar secara daring. Sementara korban yang menderita luka serius pada bagian wajah masih menjalani perawatan di rumah. Andi Muhammad Sarti melaporkan dari Makassar. Berita selanjutnya, 2 orang pencuri motor melakukan aksinya di sebuah puskesmas di Kabupaten Maros. Modusnya, terduga pelaku berpura-pura sebagai keluarga pasien. Sambil mengamati situasi sekitar, kedua terduga pelaku nekat melakukan pencurian sepeda motor di sebuah puskesmas di Kecamatan Lau, Kabupaten Maros. Aksinya terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Pencurian terjadi pada Senin lalu saat proses alur pelayanan pasien di puskesmas sedang berjalan. 2 orang pria yang berboncengan masuk ke area parkiran puskesmas Lau saat kondisi ramai. Setelah itu, salah satu terduga pelaku terlihat turun dari motor dan masuk ke dalam puskesmas seolah-olah ingin menjenguk warganya yang dirawat. Saat melihat kondisi parkiran mulai sepi, pelaku lainnya langsung melancarkan aksinya. Setelah berhasil menjalankan aksi nekatnya tersebut, kedua lelaki ini langsung kabur menggunakan motor hasil curiannya mengarah ke ruas utama Poros Maros Pangkep. Motor yang hilang merupakan milik salah seorang petugas puskesmas Lau. Korban baru sadar motornya hilang saat hendak pulang ke rumah. Awalnya sih kami nggak tahu, tapi pada saat dia ini si korban ini pulang, ini teman mau pulang, sekitar jam 3 itu, dan sudah mau pulang turun, dia cari motornya, tidak ada, jadi kita cari keliling, ternyata tidak ada, jadi kita cek CCTV, dia curi, Dia curi. dia curi, dia bawa pergi gitu, dan pada saat itu rame-ramenya juga, jam 11 kan hari Senin kan pasien banyak. Artinya jadi pada saat itu tidak ada yang curiga Pak ya, karena Tidak ada. dikira masih karena jam kantor kan? Masih jam kantor. Pencurian sepeda motor milik petugas sudah beberapa kali terjadi dan meresahkan. Kejadian ini pun telah dilaporkan ke pihak berwajib. Raisa Abu melaporkan dari Kabupaten Maros.
Bukannya menurun, angka kriminalitas di wilayah Sulawesi Selatan justru meningkat hampir 80% dibanding tahun lalu. Dari hasil operasi Pekat Lipu 2024 yang berlangsung selama 20 hari di 24 kabupaten kota, sedikitnya 847 pelaku kejahatan ditangkap. Dalam operasi Pekat Lipu yang berlangsung dari tanggal 8 Juli hingga 27 Juli 2024, Polda Sulsel menangkap 847 orang pelaku kejahatan dari 537 kasus. Dari 874 tersangka, 63 orang merupakan anak di bawah umur, bahkan 33 orang diantaranya masih pelajar. Kasus yang paling banyak diungkap yakni minuman keras sebanyak 194 kasus, sejumlah barang bukti minuman beralkohol, taji sabung ayam, uang tunai, senjata tajam berupa anak panah dan ketapel, badik, parang, hingga motor curian turut disita. Wakapolda Sulsel Brigjen Pol Nasri Sulaiman mengungkapkan operasi tersebut bertujuan untuk menekan angka kejahatan yang meresahkan masyarakat, khususnya kejahatan yang sering terjadi di malam hari. Tersangka di bawah umur akan diproses dengan pendekatan restoratif justice untuk memberikan pembinaan. Para orang tua juga diminta untuk memberikan pendampingan serius. Bertambah 325 orang target atau sebanyak 79,85%. Seluruh tersangka telah dilaksanakan proses penyidikan, namun untuk tersangka yang masih di bawah umur ini dilakukan pembinaan dengan pendekatan restoratif justice. Jadi kita berharap juga kepada orang tua, keluarganya, lingkungannya, sekolahnya, ini berperan aktif untuk mendidik anak-anak tersebut. Dan kita berharap anak tersebut bisa mempunyai masa depan yang lebih cerah ke depannya. Polisi mengimbau masyarakat agar berperan aktif dalam menjaga keamanan di lingkungan tempat tinggal, sekolah, dan kantor guna mencegah terjadinya kejahatan. Raisa Habu melaporkan dari Daru Makassar. Polisi menangkap 2 orang pelaku pencurian sepeda motor yang beraksi di 6 lokasi di sejumlah wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan. Pelaku sempat berusaha kabur hingga polisi terpaksa mendobrak paksa pintu rumah pelaku. Tim Resmo Polda Sulawesi Selatan langsung mendobrak pintu rumah terduga pelaku curanmor bernama Iqbal yang berusia 23 tahun di Kabupaten Goa. Polisi melakukan upaya paksa untuk menangkap pelaku lantaran pria tersebut diduga hendak kabur melalui pintu belakang rumahnya. Selain menangkap pelaku, polisi turut menyita sebuah sepeda motor curian yang disimpan di sekitar rumahnya. Penangkapan juga disertai derai air mata sang ibu yang mencoba menahan petugas untuk membawa anaknya. Dari pengembangan kasus, polisi menangkap 1 rekan pelaku bernama Aso berusia 28 tahun yang berada di sebuah rumah kos di Kota Makassar. Saat penggeledahan, polisi turut mendapati beberapa barang bukti berupa alat hisap sabu yang disembunyikan di dalam tas kecil. Keduanya pun langsung digelandang ke Resmo Polda Sulawesi Selatan. Komandan Tim 1 Resmo Polda Sulsel, Aibtu Arsyad Samosir, mengungkap kedua pelaku beraksi di 3 kabupaten di Sulsel, yakni di Kabupaten Maros Bone hingga Pangkep. Mereka beraksi dengan modus berkeliling mencari sepeda motor lalu menyambungkan langsung kontak kabel untuk menyalakan kendaraan. Yang satu selaku jaga lawan, satu eksekutor. Modusnya beraksi seperti bagaimana, Komandan? Dia beroperasi di daerah kos-kosan. Dia tidak menggunakan alat, namun dia langsung sambung. Kalau dari hasil interogasi TKP-nya itu ada sekitar 6 TKP, 3 di Kabupaten Pangkep, 1 di Maros, 1 di Bone, 2 di Bone. Kini kedua pelaku dikenai pasal tentang pencurian pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Raisa Habu melaporkan dari Makassar.